Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Hadis yang kelima ya. Wa anhu ini siapa? Abu Dar Al-Ghifari. Siapa namanya Abu Dar? Jundub bin Junadah. Qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Rawahu Muslim. Dari Abu Dar Al-Ghifari, beliau berkata, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekali-kali kamu mencemooh atau menganggap ringan atau menganggap hina atau menganggap remeh perbuatan yang baik, walaupun seberapapun kecilnya. Walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Ini masih kaitan hadis di dalam bab banyak jalan untuk menuju kebaikan. Banyak jalan menuju kebaikan. Nah, jadi kita jar Nabi ya, dinasihatin sama Nabi kita, jangan menghina atau jangan menganggap remeh perbuatan yang baik walaupun itu kecil. Artinya dianggap remeh sama orang, tapi kita jangan remeh. Karena bisa saja di situ Allah memandang dengan rahmatnya, maka kita bisa mendapatkan ridha Allah dari perbuatan yang kita anggap tadi mungkin tidak seberapa nilainya. Nah, Nabi gambarkan di sini salah satu yang mungkin orang menganggap biasa-biasa saja perbuatan baik itu adalah biwajhin taliqin, dengan wajah yang berseri-seri. Bahasa kitanya senyumlah. Ibadah yang paling murah, yang ibarat kata tidak memakai biaya, itu senyum. Senyum, sangat mudah senyum. Senyum ini adalah sesuatu ibadah yang ringan, tetapi di hadapan Allah Ta'ala mempunyai nilai yang besar. Arti ringan itu banyak orang tidak menyadari begitu mulianya senyum tadi. Karena
hal yang seperti itu, jadi orang menganggap remeh saja. Dan sebenarnya kita ini manusia nih ya, diciptakan oleh Allah tidak bisa hidup sendiri. Yani kita ini makhluk sosial, perlu orang lain, perlu bantuan orang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri di dunia ini. Yang kaya dipanggil kaya karena ada orang miskin. Pejabat dipanggil pejabat karena ada rakyat. Ya, suami dipanggil suami karena ada istri. Laki-laki dipanggil laki-laki karena ada perempuan. Karena hidup itu berpasang-pasangan. Ada timbal baliknya. Dan oleh karena itu kita manusia ini makhluk sosial. Arti sosial itu tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain. Sampai kata ulama, masalah senyum saja, masalah senyum yang tadi kata Nabi, ya, walaupun hanya senyum di wajah saudaramu tadi, itu banyak orang menganggap remeh. Itu pun kita sebenarnya perlu orang lain. Coba kalau seandainya ada di antara kita duduk di situ di depan pagar masjid situ, duduk atau berdiri, nggak ada orang yang lewat, nggak ada orang yang menegur sapa, yang tidak ada orang yang menegur sapa, tiba-tiba kita senyum sendiri, mungkin orang nyangka kita adalah, kata Ustadz Das Al-Latif, beleng-beleng, beleng-beleng. Artinya perlu orang lain. Nah, karena kita perlu orang lain tadi, maka di situ ada ibadah, nilai ibadah. Karena kan kita ini beribadah ada yang hablum minallah dan juga ada hablum minannas, kaitan dengan Allah, kaitan dengan manusia. Nah, yang kaitan dengan manusia ini yang paling ringan, yang dianggap ringan sama orang adalah senyum tadi, wajah berseri-seri. Ala kulli hal. Jadi jangan dianggap remeh, seringlah tersenyum. Tapi lihat juga kondisi, nanti orang serius senyum, orang senyum dia serius, terbalik. Ya. Baik, hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal itsnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu at-tayyibatu sadaqatun wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqatun wa tumitul al-adha 'anil tariqi sadaqatun muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhar. Walaupun banyak ulama berbeda pendapat tentang nama Abu Hurairah ini, tapi pendapat yang kuat namanya Abdurrahman bin Sakhar.
radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing persendian dari setiap manusia itu harus diberi sedekah. Persendian, jangan orang Banjar cucupuan. Nah, cucupuan ada kurang lebih 360 persendian cucupuan, banyak di tubuh kita. Itu ada sedekahnya kata Nabi. Setiap hari mesti dibayarkan sedekahnya. Kalau kemarin, hadis yang kemarin apa ya? Cukup dengan apa? Salat dua rakaat apa? Duha. Hadis yang kemarin kita sebutkan pertemuan yang lalu. Setiap hari di mana pada hari itu terbit matahari, kemudian ia berbuat adil terhadap dua orang yang berselisih, maka itu adalah sedekah. Jadi salah satu bentuk sedekah untuk membayar zakatnya persendian tadi. Kalau ada orang yang lagi bermasalah, kita mengadili secara adil, membantu menyelesaikan masalah tadi secara adil. Itu termasuk sedekah. Membantu seseorang untuk menaikkan atau mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Kita bantu orang. Ada orang mau naik mobil atau naik motor, tidak mampu, kita bantuin dia untuk bisa duduk di mobilnya atau di bangkunya. Atau nggak bisa memutar sepeda motornya, kita bantuin memutarkan sepeda motornya yang berkaitan dengan kendaraan. Atau ada orang membawa barang, kita bantuin barangnya untuk diangkatkan ke mobil atau diangkatkan ke motornya. Nah, itu perkara-perkara seperti itu kata Nabi termasuk sedekah, termasuk sedekah. Ya, ini yang sering di pasar-pasar nih. Nah, termasuk juga membantu orang jalan, ada orang tua nggak bisa nyebrang, kita bantuin. Ya, yang berkaitan dengan kendaraan jalanan, memberikan lampu penerangan, memberikan jalanan bagus, nggak bolong, nggak rusak, dibaikin jalanan, masuk sedekah. Kalimat ucapan yang baik itu adalah sedekah. Nah, jadi berkata-kata baik, kalimatun thayyibah, cara berkata-kata yang baik, sering-sering subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, itu sedekah. Tapi kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, kalau ada orang berkata kalimatun sayyi'ah, ucapan yang jelek, jorok, porno, caci maki, memaki, menghina, menjelek-jelekan orang, menggibah, menggosip, ngerumpi, memfitnah, adu domba. Berarti apa ini? Berarti itu adalah dosa. Mafhum mukhalafahnya begitu tuh. Berkata yang baik sedekah, kebalikannya kalau berkata yang jahat berarti adalah wizrun, itu adalah dosa. Nah, nanti ini semuanya kaitan dengan badan ya. Jadi kalau ada orang yang suka berkata-kata tidak baik, itu punya badannya, kondisi badannya itu penyakitan. Ada orang malas membantu orang, malas gotong royong, badannya penyakitan. Kenapa? Karena kata Nabi setiap persendian itu manusia ada sedekahnya.
Nah, sedekah tadi digambarkan sama Nabi. Membantu orang, sedekah. Apalagi? Membantu orang mengangkatkan barangnya, sedekah. Berkata-kata baik, sedekah. Tapi kalau ada orang ucapannya kotor, jorok, caci maki, menghina, memaki dan sebagainya, lihatin saja, badannya itu penyakitan. Karena ucapannya kasar. Ya, ucapannya jorok, porno. Apalagi orang malas membantu orang, alias malas gotong royong, penyakitan. Sendi-sendinya enggak bagus. Setiap langkah untuk berjalan, setiap langkah untuk berjalan menuju ke tempat salat itu adalah sedekah. Ini, lihatin saja orang yang rajin ke masjid, itu biasanya sehat, orangnya sehatan, panjang umur. Tapi kalau orang malas ke masjid, penyakitan tuh orang. Makanya orang bahari ya, orang bahari itu rumusnya supaya orang itu sehat panjang umur itu biasanya dua. Ada dua. Yang pertama rajin beribadah terutama ke masjid. Yang kedua adalah pemandian orang mati. Nah, itu biasanya kalau siapa yang suka memandikan orang mati, badannya itu sehat panjang umur. Nah, begitu juga atau orang rajin ke masjid. Ini Nabi bilang seperti ini. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah sedekah. Ada jalan belobak dibaikin, ada duri disingkirkan, ada sampah sembarangan dibersihkan. Kebalikannya, kalau ada orang membuat rusak jalan atau membuang kotoran di jalanan, membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Lihatin saja, orang itu penyakitan, ya, penyakitan. Jadi untuk menjadikan sehat, tipsnya itu banyak kata Nabi tadi ya. Berbuat adil kepada orang, apalagi membantu orang naikkan kendaraannya, membawakan bawaannya sampai naik ke kendaraan, berkata-kata baik, rajin ke masjid, apalagi tadi membersihkan jalan. Itu rumus supaya menjadi badan sehat, tidak gampang penyakitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian rawahu Muslim aidan fi riwayati Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu khuliqa kullu insanin min bani adama la ilaha illallah min bani adama ala sittina wa salasi mi'ati mifsalin faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wastaghfarallaha wa azala hajaran an tariqin nasi au syaukatan, perhatikan nih, au azman an tariqin nasi au amara bima'rufin au naha an munkarin adadas sittina
wa thalathu mi'ati fa innahu yamsi yawma idin wa qad zahzaha nafsahu anin nari. Coba lihat hadisnya ini ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya setiap manusia itu terdiri dari 360 persendian. Kata Nabi nih, cupuan kita ini ada 360 cupuan. Maka barang siapa bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, bertahmid, mengucapkan Alhamdulillah, bertahlil, mengucapkan La ilaha illallah, bertasbih, mengucapkan Subhanallah, beristighfar, mengucapkan astaghfirullah. Nah, itu tuh ya. Tahmid, takbir, nah semuanya dibaca. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ya, tahlil, istighfar, dibaca semuanya. Kita lihat nanti apa ujung-ujungnya. Dan menyingkirkan batu. Atau duri, atau tulang, dari jalan umum. Ada gangguan tuh. Apa saja? Ini cuman perwakilan saja kalimat ini. Batu, atau tulang, atau duri. Ya termasuk juga ada jalan rusak dibaiki. Nah, di mana? Jalan umum. Makanya tuh Abu ya sering bilang sama kamu tuh, sapu jalanan. Jalanan kalau ada batu kerikil saja, lalu ada orang naik sepeda motor, terinjak bannya ke batu kerikil tadi, yang pengendara bisa jatuh enggak? Bisa. Nah, kamu bersihkan jalanan tadi dari batu kerikil, dari sampah, pahala enggak? Pahala. Lihat nanti apa ujung-ujungnya. Atau menyuruh berbuat baik, ngajakin teman berbuat baik. Jangan ngajakin teman berbuat jahat. Bangunin teman untuk salat, bangunin teman untuk belajar, ngajakin teman supaya semangat belajar, itu baik. Tapi kalau ada orang yang ngajakin temannya berbuat jahat, ngajakin ngerokok, ngajakin ndak mau belajar, tiduran aja, atau ngajakin temannya lari, atau ngajakin temannya berbohong. Nah, ini nih jahat nih teman seperti ini. Nabi menyuruh amar ma'ruf, mengajak kebaikan, atau mencegah dari perbuatan mungkar sebanyak 360. Maka pada sore hari itu telah dijauhkan dirinya dari api neraka. Nah, itu. Ngajakin orang baik. Kamu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang salat gara-gara mendengar adzan, lalu ada orang yang salat di masjid itu sampai 100 orang. Nah, pesantren kamu adzan, yang salat 100 lebih, sudah berapa kali itu? Kali 5 kali, ya anggaplah 100 orang aja lah. Kali 5 kali sama dengan 500. Apa kata Nabi? Maka kau pada hari itu dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Setiap hari berjauh.
Tapi kebalikannya, kalau ada orang ngajakin berbuat jahat, kira-kira semakin jauh atau semakin dekat dengan neraka? Dekat. Itu yang namanya dosa jariyah, la ilaha illallah. Dosa jariyah. Nah, belajar adab. Dosa jariyah. Satu yang berbuat dosa, tapi kamu yang ngajakin temanmu berbuat jahat, temanmu juga berbuat jahat, maka kamu dapat dosa dari dosamu sendiri. Yang kedua, temanmu tadi berbuat jahat gara-gara kamu bantuin, maka kau dapat dosa dari temanmu tadi. Namanya dosa jariyah. Bayangkan kalau dosa itu dipamerkan di media sosial, ditonton sampai ratusan ribuan orang, lalu ratusan ribuan orang mengikuti gara-gara perbuatanmu yang kau tontonkan di dalam media sosial tadi. Diikutin sama orang, dosa jariyah enggak? Dosa jariyah. Nah, itu jeleknya tuh. Jadi zaman sekarang ini kalau mau ngajak orang berbuat baik gampang, ingin mengajak orang berbuat jahat gampang. Lebih cepat, pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan media sosial, lewat Facebook, lewat TikTok, lewat lewat macam-macam aja dah, YouTube dan sebagainya. Kalau kamu menyebarkan kebaikan lewat media sosial tadi, dilihat sama ratusan ribuan orang, diikutin sama orang-orang yang menonton tadi, maka kau dapat pahala. Tapi sebaliknya, kalau kamu berbuat kebaikan, kamu bikin video yang jahat, yang jelek, kamu sebarkan di media sosial, apa yang terjadi? Dilihat sama ratusan ribuan orang atau lebih daripada itu, diikutin sama orang, apalagi dosa jariyah berjalan terus. Ternyata meninggal kamu, videonya nggak dihapus-hapus, bertahun-tahun lihat sama orang, maka bertahun-tahun itu juga dosa mengalir ke alam kubur. Nah, jadi hati-hati dalam masalah seperti itu. Fahimtum? Hadis yang ketujuh. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, perhatikan ini, man gada ilal masjidi aw raha, perhatikan ini, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama gada aw raha, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid, baik di pagi hari maupun di malam hari maupun di petang hari. Nah, pagi, kalau pagi berarti subuh, kalau petang maghrib isya, ya. Pagi kah, siang kah, sore kah, apa jaminannya? Maka Allah menyediakan hidangan surga baginya sepanjang pagi maupun petang. Nah, jadi kalau kita nih yang rajin ke masjid, pagi kah, sore kah, kalian di pesantren tuh sholat 5 waktu di pesantren berjamaah, pagi jam 4 sudah bangun, sore siap-siap 5:30 sudah baca wirdul latif. Apa? Allah menyediakan makanan yang nikmat sekali di alam surga. Untuk siapa? Untuk kamu. Kapan? Nanti kalau masuk surga. Ini makanannya kemarin nih. Mau makan apa aja ada. Fahimtum? Baik.
Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dulu. Keberangkatan umrah di bulan November tanggal 30 November, di bulan Desember tanggal 24 Desember, dan bulan Januari 2024 tanggal 15 Januari. Harga paketnya 9 hari 29 juta, harga 12 hari 32 juta, sudah berangkat dari Balikpapan. Siapa yang kepingin berangkat umrah maka segera mendaftar. Dan ada paket haji furada, yakni haji langsung berangkat tahun 2024 tanpa menunggu. Harganya ada dua paket. Yang pertama harga 185 juta, 30 hari perjalanan, bintangnya bintang 3, dan harga 195 juta, 30 hari, bintangnya hotelnya bintang 5. Siapa tahu ada yang berminat maka segera mendaftar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.